Kekasih-kekasih Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Dengan senyum yang tulus, sampaikan salam Natal di samping kiri kanan muka belakangmu. Salam damai Natal. Biarlah damai Natal terus menetap dalam hati kita. Selamat merayakan Natal. Kita ada dalam tema ini dengan bacaan yang kita baca dengar bersama, Lukas pasal 2 ayat 1-20 dalam tema marilah kita pergi ke Bethlehem. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, para gembala dalam masyarakat Yahudi, mereka adalah orang-orang kecil dan miskin. Hidup hari-hari mereka diabdikan untuk menjaga dan merawat kawanan domba di gunung, di padang gurun. Hidup mereka dalam kesederhanaan, makan, pakai apa adanya. Mereka kurang berpendidikan. Mereka jauh dari pusat perhatian mata dan hati orang banyak. Mereka dipandang rendah secara keagamaan karena mereka jauh dari bait Allah dan tidak diterima terlibat dalam ibadah atau ritual keagamaan. Dalam sosial, mereka kurang diperhitungkan. Tetapi mereka adalah orang-orang pertama yang dipilih Allah untuk mendapatkan warta gembira tentang Juru Selamat, Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Dan mereka juga orang pertama yang Tuhan pilih untuk menjumpai Sang Juru Selamat. Tema kita, marilah kita pergi ke Bethlehem, adalah sebuah bentuk ajakan di antara para gembala. Ketika malaikat Tuhan menghampiri mereka dan menyatakan, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ajakan ini datang kepada saya dan juga Bapak Mama. Mari kita pergi ke Bethlehem, menjumpai Sang Juru Selamat yang datang untuk saya dan Bapak Mama. Poin ini mau mengajak kepada kita bahwa Tuhan datang tanpa melihat status sosial. Tuhan datang menyelamatkan saya dan Bapak Mama. Entah diperhitungkan oleh manusia atau tidak. Mungkin kita tidak dianggap dan dipandang sebelah mata karena kejahatan-kejahatan yang kita buat. Dan kita dinilai tidak layak untuk menjumpai Sang Bayi Natal, Sang Bayi yang kudus itu. Tetapi kelahiran Yesus di kandang Bethlehem, sebuah kota yang kecil, dan dengan kehadiran para gembala sebagai orang-orang yang pertama dipilih untuk mendapatkan warta dan dipilih untuk menjumpai Sang Juru Selamat, mau menegaskan kepada kita bahwa Tuhan peduli dengan siapa saja. Tuhan datang untuk saya dan Bapak Mama. Mari kita pergi ke Bethlehem, berjumpa dengan Juru Selamat. Ada respon yang dibuat oleh para gembala ketika kabar kesukaan itu menjumpai mereka. Mereka meninggalkan dombanya. Mereka tidak pikir siapa yang nanti mau jaga. Mereka merespon berita itu dengan iman.
bahwa benar bahwa Sang Bayi Juru Selamat itu telah datang ke dalam dunia ini. Mari berjumpa dengan Sang Juru Selamat yang datang untuk saya dan Bapak Mama dalam pertimbangan-pertimbangan logika dan rasio kita. Kehadiran Yesus Kristus di Bethlehem melalui satu proses kemustahilan, lahir dari seorang perawan Maria. Kita belajar dari orang-orang yang tidak diperhitungkan para gembala, melihat respon iman mereka dalam menjumpai Tuhan Yesus. Kalau Tuhan datang untuk saya dan Bapak Mama, ajakan ini datang kepada saya dan Bapak Mama, apa respon kita? Tunggu dulu. Ini hari pekerjaan terlalu banyak, nanti Tuhan. Tunggu dulu. Saya ada bergumul dengan hati yang hancur. Bagaimana saya berjumpa dengan Tuhan? Justru itu Tuhan datang untuk saya dan Bapak Mama. Mari berjumpa dengan Dia yang datang untuk kita, menyelamatkan kita, datang untuk dekat dengan kita, datang untuk terlibat dan bergumul dalam persoalan-persoalan kita. Saya terlalu kotor, tunggu dulu. Tuhan bilang, saya datang justru untuk engkau yang terhilang. Apa respon kita? Tuhan sudah datang, bukan belum datang. Juru Selamat itu ada untuk saya dan Bapak Mama, keselamatan itu. Apa respon kita? Panggilan Tuhan terus diperdengarkan. Tuhan pakai berbagai cara untuk mari berjumpa dengan Dia, Sang Penyelamat itu, penolong yang maha hadir dan maha kuasa itu. Berbagai pertimbangan kadang masih kita buat, sehingga kita tidak berjumpa Dia, Sang Juru Selamat itu. Hari ini kita belajar dari para gembala dalam kesederhanaan hidup dan iman mereka. Mereka bergerak, mereka pergi. Iman kita iman yang harus aktif. Jangan pasif dan tunggu mujizat Tuhan. Ada hal yang harus kita buat, cari Tuhan, teriak, ketok, meratap, meracut, menangis kepadanya. Dia sudah datang untuk saya dan Bapak Mama. Karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini. Karena begitu besar kasih-Nya untuk dunia ini. Saya dan Bapak Mama adalah bagian dari dunia ini. Tanpa terkecuali. Persoalannya kalau kita belum berjumpa dengan Tuhan, itu tergantung pada respon kita masing-masing. Masih terus membiarkan diri terbelenggu dalam keputusasaan, kesedihan, keraguan, kekecewaan. Padahal Tuhan ada. Dan ajakan ini dalam perayaan Natal saat ini. Para gembala mengajak kita, mari. Mari berjumpa dengan Sang Juru Selamat itu. Yang mau meninggalkan takhta kemuliaannya. Maha kudus, maha mulia, tapi mau dekat dengan manusia, bergumul dan dekat dengan kita. Sehingga turun ke dalam dunia ini. Sebagai seorang bayi kudus di kandang Bethlehem. Hal yang kedua, mereka datang dalam pujian dan syukur. Mereka bersyukur karena Tuhan datang untuk mereka. Dan karena itu, mereka ada dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Pujian dan penyembahan kepada Tuhan juga nampak ketika mereka kembali, mereka memuji dan memuliakan Allah mereka. Karena sesuatu yang telah mereka dengar dan karena segala sesuatu yang telah mereka lihat. Adakah pujian dalam diri kita untuk Tuhan yang sudah datang kepada saya dan Bapak Mama? Pujian ini nampak dalam tindakan mereka, nampak dalam keseharian hidup mereka. Mereka setelah berkunjung ke Bethlehem, mereka kembali.
pada tugas semula sebagai penjaga dan pengembala ternak. Namun mereka pulang setelah berjumpa dengan Yesus, mereka pulang dengan hati yang baru. Mereka pulang dengan suasana hidup yang baru, yaitu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berjumpa dengan Yesus untuk bukan bebas dari masalah. Tetapi ketika kita berjumpa dengan Yesus, kita punya kekuatan baru, kita punya pengharapan baru. Walaupun habis Desember, perayaan Natal, kita kembali bertemu dengan kekurangan, makan, minum, bertemu dengan persoalan anak-anak, bertemu dengan karakter suami istri yang mungkin membuat kehilangan damai sejahtera, bertemu dengan kakak adik dalam hubungan yang tidak baik. Kembali habis Desember merayakan Natal, kita bergumul dengan persoalan-persoalan kehidupan. Tetapi kita belajar dari para gembala, setelah mereka mendengar dan setelah berjumpa dengan juru selamat, mereka kembali dalam kehidupan mereka, rutinitas kerja mereka. Tetapi ada hidup baru yang terjadi di situ. Mereka pergi dan mereka memberitakan apa yang telah mereka lihat dan mereka alami di ayat yang 20. Berkat damai sukacita Natal itu jadi bagian mereka, tetapi juga bagian orang lain, jadi bagian orang lain yang mereka transfer. Mereka jadi alat saksi bahwa ketika kita mau pergi berjumpa dengan Tuhan, ada damai dan sukacita, ada pengharapan, ada semangat baru, ada kekuatan baru. Sekalipun bertemu lagi dengan berbagai-bagai persoalan, tetap toh mereka adalah para gembala yang harus hidup di dalam segala kekurangan, keterbatasan, keterasingan dan seterusnya. Tetapi justru ketika mereka mau merespon berita tentang juru selamat yang lahir itu, dan ketika mereka mau bergerak untuk pergi berjumpa dengan juru selamat itu, mereka ada dalam satu pujian dan syukur. Apapun kehidupan saya, puji Tuhan. Haleluya. Orang percaya adalah orang yang terus mensyukuri hidupnya. Bukan karena dia kebutuhannya dipenuhi dan semua yang dia mau itu terjawab. Tetapi ketika dia tetap punya pengharapan dan kekuatan, Allah dia Yesus Kristus adalah Immanuel. Allah yang menyertai dengan dia, Allah yang dekat dengan dia. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya pagi ini. Amin.